Indonesia Timur. Nyoba nge-record ya. Ya, topik hari ini kita yaitu pencemaran lingkungan dengan 4 narasumber kita. Yang pertama yaitu Mas Nafil Hilal Migdad. Selamat pagi Mas Nafil. Nyoba nge-record ya. Iya. Narasumber kita yang kedua yaitu Mas Rahmat Hidayat. Selamat siang ya? Siang ya Mas Nafil? Iya, siang. Siang ya. Yang narasumber ketiga kita yaitu Mas Rizky Wahyudi. Nyoba nge-record ya. Selamat siang Mas. Ya. Siang Mbak. Yang terakhir narasumber kita yaitu Mas Yasin Cahyo Ramadan. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Ya. Nyoba Untuk hari nge-record ya. ini ya, pencemaran lingkungan narasumber pertama kita yaitu Mas Nafil, bisa disampaikan. Waktu dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Nyoba nge-record ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siang. Oke. Izin membagikan presentasi saya di sini. Untuk pertama, analisis isu kontemporer pencemaran lingkungan. Nyoba nge-record ya. Iya. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan alam akibat aktivitas manusia dalam pengembangan ekonomi atau teknologi. Menurut penjelasan di buku Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, pencemaran lingkungan merupakan perubahan pada tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Perubahan tersebut menyebabkan kualitas lingkungan menurun sehingga tidak bisa berfungsi seperti seharusnya. Nyoba nge-record ya. Iya. Oke. Ini adalah merupakan penyebab pencemaran lingkungan. Yang pertama, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Saat ini aktivitas manusia memang tidak bisa lepas dari kendaraan bermotor. Namun mobil dan motor yang kita gunakan menyebabkan pencemaran. Asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung berbagai bahan kimia berbahaya seperti timbal, oksida nitrogen, hidrokarbon. Nyoba nge-record ya. Iya. Dan ini juga lah yang memicu pencemaran udara. Dan untuk yang kedua adalah asap rokok. Nyoba nge-record ya. Asap rokok yang membawa dampak negatif yang cukup beragam. Selain menyebabkan gangguan kesehatan, rokok bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Jumlah perokok yang semakin banyak bisa mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup. Dan kata lain, semakin banyak perokok, maka semakin tinggi potensi kerusakan lingkungan. Karena itu pemerintah menerapkan larangan untuk merokok di sejumlah area sebagai kawasan dilarang merokok. Dan yang ketiga adalah asap dari pabrik. Nyoba nge-record ya. Iya. Asap dari pabrik ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini bukan pengetahuan baru, sebab kita terutama yang tinggal di kawasan industri sudah tidak asing lagi dengan asap hitam di langit mereka. Asap yang keluar dari pabrik menyebabkan udara menjadi kotor. Gas karbon yang dibuang begitu saja bisa menyebabkan udara tercemar hingga memicu hujan asam. Asap dari pabrik ini jika dihirup terus-menerus juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Nyoba nge-record ya. Iya. Dan yang keempat adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga, misal aktivitas kita sehari-hari juga bisa mencemari lingkungan. Misalnya saat mengonsumsi makanan, minuman, dan menghasilkan sampah, bahan bekas tersebut bisa saja memicu pencemaran meskipun kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Bukan berarti masalah sudah selesai. Lihat saja pada tempat pembuangan akhir. Di sana banyak gunung sampah dengan aroma tak sedap, sehingga kualitas tanah menurun karena tercemar. Terlebih lagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah di sungai. Hal tersebut bukan saja mencemari lingkungan, juga menyebabkan bencana alam seperti banjir. Maka dari itu, mulai saat ini bijaklah dalam menggunakan produk yang menghasilkan sampah. Yang lebih baik jika sampah tersebut dikelola sebagaimana mestinya. Dan untuk yang kelima,
jumlah penduduk. Nyoba nge-record ya. Iya. Jumlah penduduk yang semakin besar bisa meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. Jika jumlah pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan fasilitas penduduk tidak bertambah, maka hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nyoba nge-record ya. Misalnya saja jumlah penduduk bertambah, namun tempat pembuangan atau pengelolaan sampah tidak mencukupi. Seperti yang ada di kota-kota besar saat ini. Dan yang keenam adalah tumpahan minyak ke laut. Nyoba nge-record ya. Iya. Bahan minyak ke laut yang misal pengiriman bahan bakar minyak sejauh ini lebih sering menggunakan moda transportasi laut. Pengiriman tersebut berisiko terjadi tumpahan minyak. Sudah sering kita mendengar kabar insiden minyak tumpah atau kapal pembawa bahan bakar minyak yang oleng hingga tenggelam. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, juga menyebabkan lingkungan. Minyak yang tumpah bisa mengganggu kehidupan bawah laut dan mengancam kelestarian biota laut. Nyoba nge-record ya. Yang adalah limbah industri. Untuk limbah industri sendiri, selain asapnya, kawasan industri menghasilkan limbah yang bisa mencemari lingkungan. Limbah dari beberapa industri seperti tekstil, kertas, emas, cat, pupuk organik, hingga farmasi jika tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan, terutama mencemari air dan tanah. Beberapa pencemaran akibat limbah industri sudah sering terjadi. Sebagai contoh, pencemaran raksa yang pernah terjadi di Minamata, Jepang, mengakibatkan ikan-ikan tercemar. Mereka yang mengkonsumsi ikan tersebut mengalami kerusakan saraf hingga meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah limbah pertanian. Nyoba nge-record ya. Untuk limbah pertanian sendiri, aktivitas budidaya pertanian juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran air, kerusakan tanah, hingga berakibat pada gangguan kesehatan petani itu sendiri. Maka dari itu, akhir-akhir ini banyak petani yang mulai menggerakkan taktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nyoba nge-record ya. Mungkin sekian penyebab pencemaran lingkungan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Nyoba nge-record ya. Iya. Apa ada pertanyaan, teman-teman? Bisa kita lanjut langsung ya ke narasumber kedua. Nyoba nge-record ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Nafil atas pemaparannya. Untuk selanjutnya bisa ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Rahman Hidayat. Waktu dipersilahkan. Nyoba nge-record ya. Iya. Mohon maaf Mas Rahman, masih mic-nya kurang terdengar suaranya. Nyoba nge-record ya. Iya. Apa? Jelas? Kurang Mas. Apakah Nyoba nge-record ya. cukup jelas Mbak ini Mbak? Iya, sudah cukup jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran lingkungan. Di sini dampak pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran perairan, dan yang ketiga pencemaran tanah serta ganggunya karena adanya aroma tidak sedap. Untuk yang pertama, pencemaran udara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Nafil, ada beberapa penyebab pencemaran untuk udara. Hal-hal tersebut menyebabkan meningkatnya karbon monoksida di udara, di mana jika kita
menghirup karbon tersebut akan menyebabkan Nyoba nge-record kita ya. mengalami gangguan kesehatan seperti beberapa penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan. Jika penyebab tersebut bersatu dan kita tidak menyiapkan antisipasi, maka hal tersebut akan berkembang terus menerus. Yang kedua, pencemaran perairan. Pencemaran perairan Nyoba nge-record ya. dampak kepada rusaknya ekosistem di perairan. Selain itu, perairan juga akan menjadi sangat beracun, sehingga kita, seperti kita ketahui, hal yang sangat core dan sangat penting untuk kehidupan, di mana seluruh komponen kehidupan kita menggunakan air, mulai dari minum dan sebagainya. Selanjutnya, dampak terhadap kerusakan di tanah, di mana jika tanah mengalami pencemaran, maka tanah tersebut akan mengalami kerusakan terhadap unsur haranya, di mana hal tersebut juga akan berdampak pada pertanian, perkebunan, dan hal lainnya, sehingga nyoba nge-record ya. Kita harus mengantisipasi hal tersebut. Dan yang terakhir, menyebabkan aroma tidak sedap, di mana nyoba nge-record ya. Jika kita melewati daerah-daerah pembuangan sampah, seperti kita lihat sekarang banyak sekali nyoba nge-record ya. Mencemari air, lingkungan tersebut, hal itu sangat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Nyoba nge-record ya. Demikian 4 dampak pencemaran lingkungan yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Untuk selanjutnya narasumber kita yaitu Mas Rizky Wahyudi. Dipersilakan Mas Rahmat. Mas Rizky. Ya, terima kasih Mbak Melati sebagai moderator. Nah, di sini saya akan share screen ya, PowerPoint saya. Nyoba nge-record ya. Sudah nampak ya, Mbak? Mas, PowerPoint-nya? Sudah. Nyoba nge-record ya. Nah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh dua narasumber tentang penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi pencemaran lingkungan. Untuk cara mengatasi pencemaran lingkungan itu ada 4 caranya. Yang pertama yaitu menggunakan peraturan. Nah, peraturan ini dapat menggunakan dengan peraturan tertulis, yaitu melalui dinas terkait yang biasa membuat regulasi yang berkaitan dengan tentang pelestarian lingkungan. Bukan hanya aturan pemerintah saja, kita juga harus bersikap tegas dalam mengusut warga negara yang melakukan pelanggaran dan mengancam pelestarian lingkungan. Selanjutnya yang kedua, mengatasinya dengan teknologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi kita semakin canggih. Salah satu pemanfaatan dari teknologi yakni untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Misalnya saja dengan membuat
alat untuk mengolah sampah menjadi produk yang lebih ekonomis, atau juga bisa juga mengolah sampah menjadi bahan bakar atau pupuk kompos. Yang ketiga, cara mengatasinya yaitu dengan edukasi. Edukasi ini mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Ternyata bisa menjadi salah satu upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Cara ini dapat dilakukan oleh siapa saja ya. Nah, kita juga bisa berperan aktif untuk mengajarkan cara menjaga lingkungan agar tetap lestari kepada masyarakat di sekitar kita. Nyoba nge-record ya. Dan yang terakhir yaitu melakukan 3R. 3R ini kan istilah umum yang sering kita dengar. Seperti reuse ini menggunakan kembali, reduce mengurangi, dan recycle daur ulang. Nah, ternyata 3 langkah ini bisa mencegah hingga mengatasi masalah lingkungan. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya dengan memilah sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, dan mengolah barang yang sudah rusak menjadi produk baru. Nah, demikianlah cara mengatasi pencemaran lingkungan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Ngati. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Baik, untuk selanjutnya narasumber terakhir kita yaitu Mas Yasin Ramadan. Dipersilakan Mas. Nyoba nge-record ya. Iya. Jikalau tadi sudah dijelaskan cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan, saya akan memberikan contoh dalam pengaplikasiannya di kantor. Untuk di kantor sendiri, kita bisa membuat aturan yang tegas dalam mencegah pencemaran lingkungan, seperti menerapkan denda Rp50.000 setiap orang yang membuang sampah sembarangan. Tentunya akan banyak orang yang menaati peraturan tersebut karena akan disanksi tegas karena sudah ada peraturan tertulisnya seperti itu. Yang kedua seperti tadi edukasi, kantor kita harus bisa mengedukasi lagi pegawainya maupun masyarakat sekitarnya untuk memperhatikan lingkungannya agar tetap lestari dan tidak tercemar. Yang ketiga saya sarankan untuk melakukan yang 3R tadi dengan mengaplikasikannya untuk memilah-milah sampah. Yang sampah organik bisa kita gunakan lagi menjadi pupuk atau bisa menjadi kompos seperti itu. Untuk reduce-nya kita bisa mengurangi penggunaan plastik seperti itu. Lalu kalau recycle, misal ada sampah botol plastik itu bisa kita pakai kembali untuk menjadi pot atau hiasan sepatu seperti itu. Dengan seperti itu akan mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Namun cara ini harus dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar bisa sukses dan lancar. Sekian dari saya. Baik, Mas Rahman, terima kasih. Nyoba nge-record ya. Iya. Berikut sudah kita bahas mengenai pencemaran lingkungan dari narasumber kita hari ini. Kita bisa bertemu kembali di lain topik selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop ya recordnya coba. Iya. Wow.